seperti ini. Oh ya, sudah tidak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya, para pendengar komunitas milenial menulis. Nah, kali ini saya Wulan, saya akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sore hari ini kita akan melakukan eh, live streaming ya. Kita akan membahas tentang cara menggerakkan pena untuk balita dan anak-anak yang dihadiri oleh narasumber kita yaitu Kak Emma Kaze. Baik, kita sapa dulu ya pemateri kita. Selamat sore Kak Emma. Selamat sore. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Mbak Ulan? Bagaimana? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Kak Emma sendiri apa kabar? Alhamdulillah, bikhair. Baik. Alhamdulillah. Nah, eh, tentunya sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bawakan, nah eh, ini saya agak grogi ini di memandu jalannya Coba. acara ini. Tapi Ya. iya, eh, kita kenalan dulu deh sama Kak Boleh, Emma. Kak boleh. Emma sendiri mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih, Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Lucia Fitrianti ya, nama asli. Untuk nama pena biasa dikenal Emma Kaze. Saya tinggal di Bogor, ibu dari 3 anak, alhamdulillah, ya masih balita saat Hmm. ini. Ya sehari-hari ya di rumah ya, membersamai anak-anak aja di rumah sambil menulis-nulis seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang di Bogor atau main ke Bogor boleh mampir ke rumah saya, silahkan. Iya Mbak. Iya, tentu. Iya. Jadi teman-teman yang di Bogor silakan mampir ke rumah Kak Emma Kaze untuk penulisannya. Iya, iya. Dengar-dengar Kak Emma Kaze ini eh, adalah penggagas Kuncup Media. Iya benar. Kuncup cendekia. Kuncup Cendekia, mohon maaf. Ya, Nah, Kuncup Cendekia sendiri mungkin bisa dijelaskan apa itu Kuncup Cendekia, mulai dari kapan dibuatnya. ya. Kalau kuncup cendekia sendiri sih awal itu tahun 2017 ya. Jadi berawal dari sebuah rumah baca ya. Saya alhamdulillah ya ada beberapa koleksi buku seperti itu ya. Sebenarnya awalnya untuk konsumsi pribadi, tapi kok sayang ya kalau dibaca sendirian. Akhirnya waktu itu tahun 2017 saya membuka rumah baca. Alhamdulillah waktu itu banyak sih anak-anak sekitar komplek dan juga PAUD gitu ya berkunjung ke rumah seperti itu. Kemudian uh, semakin kesini ya tahun 2019 ini ada keinginan begitu untuk membentuk sebuah komunitas literasi anak ya karena antusiasme dari anak-anak sendiri untuk mereka belajar menulis gitu ya kemudian pengen punya teman untuk apa ya sambil mendongeng bermain gitu ya belajar bersama seperti itu jadi dikembangkan dari sebuah rumah baca itu menjadi sebuah komunitas literasi anak seperti itu jadi lebih mengarah ke literasi uh, waktu itu sih ada dibantu sama suami saya ya kebetulan concern ke apa belajar tentang robotik seperti itu ya jadi sempat waktu itu ada pameran robotik di rumah gitu ya yang sederhana-sederhana seperti itu yang anak-anak itu uh, miss itu ya oh ternyata ada bisa ya apa bikin tempat sampah yang apa bisa otomatis terbuka sendiri ketika kita mau
uh, membuang sampah seperti itu, ada seperti itu, atau ada mesin-mesin sederhana apa namanya untuk bertanam seperti itu. Jadi dari situ yaitu uh, berkembang menjadi komunitas literasi anak gitu ya, saling ya sharing ya tentang belajar menulis atau apa storytelling dan sebagainya seperti itu. Jadi ya ini termasuk rintisan juga ya, masih ya sekitar beberapa tahun ini ya, sekitar tahun 2019 itu mulai aktif lagi sih, alhamdulillah. Ya seperti itu, Mbak Bulan. Oke. Hmm, Jadi awalnya dari rumah baca hmm, Kuncup Sedik Cendekia, semacam kemudian merambah hmm, menjadi komunitas literasi untuk anak. Oke, menarik sekali. Nah, eh, saya dengar dari profilnya Kak Emma Kaze nih. Jadi Kak Emma Kaze itu dulunya adalah seorang penulis. Jadi penulis buku untuk remaja. Yang saya kebetulan punya bukunya loh Kak Emma. Bukunya judulnya Remaja 24 Karat. Ya, benar? iya, iya, iya. Dan iya, kebetulan kemarin juga Kak Emma sedang launching komik Iya, tentang anak-anak seperti itu ya. iya, iya. Nah, eh, dari apa ya? Dari tulisan yang digunakan, yang tujuannya untuk remaja dan sekarang tujuannya untuk anak-anak. Nah, itu kira-kira sejak kapan Kak Emma membuat buku untuk anak-anak? Kok berubah genre seperti itu? Ya, sebenarnya ceritanya mulai menulis buku itu saya tahun 2011 ya. Alhamdulillah waktu itu Oh, menulis kumpulan cerpen untuk remaja. Judulnya Lelaki Hermaprodit ya, duet sama teman. Kemudian mungkin saya tipenya itu coba-coba juga ya. Jadi semua genre dilahap gitu ya. Ada remaja, iya, iya, iya. ada remaja itu ya, remaja 24 karat, ada cerpen, kemudian ikut-ikut antologi-antologi itu macam-macam. Ada novel juga waktu itu, ada novel dua panji, terbit indie sih waktu itu. Jadi hmm, mungkin menyalurkan ini aja sih, passion menulis itu ya. Jadi sebenarnya bermula dari ini sih, mungkin melihat melihat kondisi yang ada gitu ya, apa kalau saya bilang kerusakan atau seperti apa ya, misalnya pergaulan dan sebagainya itu semacam membuat ada keresahan gitu dari diri saya untuk menulis sebuah cerita yang nanti bisa diambil pelajaran atau hikmah mungkin ya bagi pembaca. Jadi dari situ saya mulai menulis ya beberapa antologi, ikut teman-teman yang melakukan apa mengadakan event-event menulis seperti itu sampai tahun 2000 berapa ya 2018 2019 itu mulai nih keinginan untuk uh, saya harus fokus gitu ya dengan satu genre yang memang tetap di sana. Jadi alhamdulillah saya jatuh pada genre anak-anak gitu ya. Salah satu uh, pendukungnya karena mungkin lebih ke apa dekat ya dengan kondisi keadaan gitu ya karena waktu itu masih baru menikah new mom gitu ya punya anak masih balita gitu jadi pengen gitu ya punya karya yang nantinya ya mimpi ya waktu itu mimpi saya pengen anak saya itu baca karya uminya gitu jadi dari situ mulai concern deh ke dunia literasi anak gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ceritanya seperti itu sih. Jadi berubah-ubah dari remaja waktu itu belum menikah ya ke bawah apa suasana seperti itu ya pengen nulis ini itu kemudian menikah dan ya sudah jatuh pilihannya pada literasi anak gitu. Insya Allah mungkin lebih nyaman ya di sini ya karena dekat dengan fakta kemudian lebih enjoy aja seperti itu ya gitu Mbak Ulan. Oke, jadi Iya iya
Jadi karena keinginan untuk karyanya dibaca oleh anak-anak karena masih new mom ya, Kak Emma. Jadi menulis Iya, untuk anak-anak, nulis genre iya. anak-anak. Nah, Karena ya itu tadi ya, ya ada ya banyak silakan. apa namanya ingin mewarnai juga ya dunia literasi anak itu dengan bacaan-bacaan yang Islami gitu ya. Jadi insya Allah sekarang juga sudah beragam sekali ya, apa banyak ya variasi buku-buku anak. Nah, saya pengen itu ya untuk berkontribusi di sana ya, insya Allah lah walaupun mungkin masih eh, newcomers juga seperti itu ya hitungannya seperti itu. Ya, Tapi iya, tapi bagus juga loh karena zaman sekarang penulis untuk anak-anak itu relatif sedikit sekali. Kebanyakan itu mereka lebih suka menulis untuk remaja, novel-novel cinta dan petualangan yang fiktif, fantasi seperti fantasi. itu, atau iya fantasi. Jadi jarang sekali kita menemukan penulis yang dia itu berpassion pada anak dan ingin apa ya menuliskan sesuatu yang bernuansa Islami pada anaknya. Jadi Ya, jadi ini uh, hal yang bagus gitu ya teman-teman, hal yang menarik ya. sekali. Nah, uh, kalau untuk anak-anak sendiri pastinya kan mempunyai daya imajinasi yang dia itu sangat-sangat tinggi. Jadi penggunaan bahasanya itu juga harus diperhatikan ya pastinya Kak Emma Kaza. Nah, saya ingin bertanya nih, ini pertanyaan titipan dari teman-teman. Jadi bagaimana sih cara menulis buku atau dongeng atau cerpen yang dia itu diperkhususkan untuk anak-anak dan balita? Apakah ada cara-cara yang khusus atau seperti apa? Kalau teknis kepenulisan sih ada ya. Jadi kita awal memang harus memperhatikan usia anak ya. Ada dari bayi gitu ya, ada buku bayi ya, usia 0 sampai sekitar 2 tahunan gitu ya. Kemudian ada buku balita, ada buku batita ya, ada buku balita. Kemudian ada buku apalagi lebih tinggi lagi itu buku pembaca pemula, buku pembaca menengah. Kemudian ada buku buku remaja sampai ke buku dewasa. Jadi memang ketika mau menulis buku genre anak memang harus menyesuaikan dengan usianya ya, karena nanti terkait dengan konten dan juga gaya kepenulisan di dalam buku itu gitu ya. Buku bayi pastinya berbeda ya dengan buku balita ya seperti itu. Kalau untuk buku bayi menarik ya. Kalau sekarang kan ada buku yang hitam putih itu ya. Awal kan memang bayi itu belum mengenal warna ya. Jadi ada buku yang sengaja dicetaknya itu hitam putih gitu ya untuk membedakan apa mengenalkan warna hitam dan putih dulu gitu ya. Kemudian baru dikenalkan tentang warna gitu ya. Buku batita itu yang biasanya ada buku bantal ya, bahannya juga menyesuaikan, ada yang Iya. dari kain yang apa kan biasa ya bayi itu atau balita kan suka menggigit gitu ya, jadi dibuatkan bahan-bahan yang aman misalkan dari kain ya atau buku bantal seperti itu atau dari plastik bisa. Jadi ketika Oh, bermain di dari kamar mandi gitu ya, itu bisa dibawa main gitu ya sambil sambil mandi gitu ya, ada seperti itu. Kemudian juga ada buku yang ada teksturnya gitu ya. Bukunya itu bisa diraba gitu ya. Ada yang pasir gitu ya, ada yang eh, apa ya. Jadi bukunya itu lucu gitu, ada pasir-pasirnya untuk merangsang motorik motorik halus anak seperti itu. Jadi memang menyesuaikan usianya gitu ya. Sampai buku anak misalkan balita gitu ya, kontennya juga sedikit ya, lebih banyak ke gambar gitu ya, full full gambar. Biasanya kata-katanya cuma 1 2 kata seperti itu. Baru nanti usianya berjenjang ke arah yang lebih tinggi itu tulisannya semakin banyak, gambarnya apa nggak dominan, jadi lebih sedikit.
kayak novel-novel remaja gitu kan, sedikit ya gambarnya tapi full dengan kata-kata, misalkan yaitu banyak-banyak kata-katanya tulisan tapi gambarnya untuk mendukung saja. Jadi menyesuaikan usianya, Mbak. Kalau yang saya pahami sih seperti itu. Ya, Oh iya, begitu, jadi Mbak. untuk menulis buku tentang untuk menulis buku yang ditujukan untuk anak berarti disesuaikan dengan ukuran. Nah, kalau tadi Iya, saya iya. mendengar penjelasan dari Kak Emma Kaze, jadi kita juga harus memilih-milih buku yang cocok seperti buku yang hitam putih untuk bayi, yang berwarna untuk yang sudah mulai besar, kemudian ada yang buku bantal untuk balita. Berarti secara tidak langsung kita juga perlu untuk mengenalkan buku kepada anak-anak sejak kecil ya. Memang itu perlukah atau bagaimana? Karena kebanyakan orang-orang itu baru memperkenalkan baca tulis itu ketika anak sudah menginjak usia PAUD atau TK. Kalau menurut Kak bagaimana? Ya, jadi mengenalkan buku sejak kecil nggak masalah ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Jadi memang apa, dari bayi pun sangat baik gitu ya untuk mendekatkan bahan bacaan kepada anak-anak gitu ya. Seperti tadi ya, karena insya Allah sih sekarang aman ya, banyak kemudian penerbit-penerbit yang mengerti kebutuhan konsumen ya, buku-bukunya variatif gitu ya, aman untuk bayi, aman untuk balita gitu ya. Ada buku boardbook itu yang apa, dari bahan yang tidak mudah sobek biasa kan. Kalau saya dulu kan, kalau anak saya masih balita itu buku pada robek semua gitu, karena bukunya ya dari bahan kertas biasa gitu ya. Ya sekarang banyak variasinya. Jadi kalau mengenalkan buku kepada anak sejak kecil itu ya menurut saya sangat baik. Dekatkan anak dengan buku gitu ya. Kita bercerita, kita mendongeng, menyediakan waktu untuk anak-anak itu sangat baik. Itu untuk apa namanya, mereka tidak asing gitu ya dengan keberadaan sebuah buku gitu. Ini apa Umi gitu ya. Jangan sampai usia ya balita mereka belum belum familiar dengan buku gitu. Makanya ada cerita teman juga, buku ada di mana-mana, termasuk saya juga. Buku itu ada di mana-mana, ada di kasur, ada di kursi, ada di di tempat-tempat yang memang mudah dijangkau oleh anak-anak gitu ya. Jadi setiap saat mereka bisa membuka gitu ya, ketika mereka nggak ada aktivitas, baca buku seperti itu sih. Jadi manfaatnya banyak sih untuk anak-anak dan juga meningkatkan itu tadi ya, bonding dengan orang tuanya seperti itu. Oke, Iya, ya, menarik sekali ya teman-teman komunitas milenial. Kemudian timbul iya. pertanyaan nih. Nah, ketika anak itu belum bisa membaca, berarti kan dia belum mengenal huruf, dia belum bisa merangkai bagaimana sih maksud gambar itu untuk dijadikan sebuah cerita. Nah, maka ketika anak-anak belum bisa membaca seperti ini, baiknya kan kita mendongeng ya Kak Emma. Kita mendongeng untuk anak agar anak-anak itu bisa mencerna apa isi dari buku tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih yang harus diperhatikan ketika mendongeng kepada anak agar dongeng kita atau pesan yang ada di dalam cerita itu bisa mudah dicerna oleh anak-anak. Mendongeng ya. Ya, Kalau mungkin lebih ke arah apa atau namanya ya. bercerita Ada seperti itu. istilahnya itu membaca nyaring gitu ya. Read aloud. Iya, Jadi apa namanya, dari simbol-simbol, sebenarnya itu apa, sangat, kalau menurut saya sangat penting ya untuk mengenalkan benda-benda itu melalui melalui gambar dulu gitu, karena anak kan belum bisa membaca. Jadi pasti melalui gambar ya, gambar, simbol. Nah, itu dibuat semenarik mungkin sehingga anak itu tertarik untuk misalnya bertanya ini apa gitu. Jadi apa namanya ya, apa yang harus kita perhatikan
agar mudah dicerna, yaitu tadi sih. Pertama mungkin harus melihat tingkat perkembangan anak juga ya. Ada anak yang cepat untuk menangkap, ada yang masih mungkin pengenalan ya, karena itu tadi masih jarang dibacakan buku oleh orang tuanya atau orang terdekatnya gitu. Jadi melihat dulu anak itu seperti apa gitu ya, antusiasnya untuk membaca atau itu tadi ikatan dengan orang tuanya itu yang harus diperhatikan dulu sih, sehingga anak itu nyaman gitu ya ketika membaca buku. Nah, itu penting sih menurut saya. Jadi mereka akan enjoy ketika apa itu tadi ya, bercerita gitu ya. Istilahnya belajar melalui bercerita kan ya. Jadi mereka eh, akan lebih mudah untuk menerima eh, maklumat baru ya tentang oh ini apa melalui gambar itu, kalau mereka nyaman dulu kan dengan kita gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kondisi psikologi anak itu seperti apa gitu ya. Sudah nyaman belum ya ketika saat itu bersama dengan kita gitu. Jadi jangan juga dipaksakan sih, jangan juga dipaksakan untuk istilahnya tadi ya belajar duduk gitu ya. Jadi memang ada tipe-tipe anak ya, ada tipe, kalau kalau di metode Sivin kan ada banyak ya, ada anak sensing, ada intuiting, ada feeling, ada apa sensing, ada juga anak insting gitu ya. Jadi ada anak yang memang nggak bisa belajar sambil duduk rapih gitu. Jadi tipe-tipenya macam-macam gitu ya. Jadi agar mudah dicerna, mendongeng yaitu tadi tahu kondisi psikologi anak seperti apa ya, nyaman nggak mereka saat itu, siap belum untuk menerima maklumat baru dari kita gitu ya. Kemudian itu tadi ya, eh, mungkin ada kalanya kita perlu untuk tahu mesin kecerdasannya seperti apa. Kalau anak saya yang pertama itu dia anak thinking Mbak Ulan. Jadi anak thinking itu dia um, bisa belajar sendiri tanpa saya suruh gitu. Jadi sudah ada keinginan atau greget untuk membaca ya, menggambar itu dari dirinya sendiri gitu. Tinggal kita menstimulus itu gitu ya dengan apa uh, dengan memberikan gambar-gambar baru atau kita memberikan buku baru gitu ya untuk dibaca. Seperti itu anak saya yang pertama itu sudah bisa jalan sendiri gitu. Tapi ada juga tipe anak yang ya butuh itu tadi ya. Hmm, misalkan anak-anak yang apa tipe apa yang kinestetik misalkan, mintanya dipeluk, minta di apa dengan sentuhan tangan dari orang tuanya misalkannya. Jadi harus tahu sih karakter anaknya dulu seperti itu. Jadi supaya enjoy mendongeng itu bisa dicerna ya itu tadi, karakter anak harus diperhatikan juga gitu. Selain juga mungkin teknik untuk bercerita juga ya, kita bisa berusaha semenarik mungkin itu ya di depan anak-anak gitu ya. Salah satunya yaitu tadi teknis sederhana mungkin ya, kita bercerita itu menaikkan nada kita agak tinggi gitu. Jadi ya seperti kita ngomong sama anak ya, hai gitu ya, hai ini apa gitu ya. Jadi nada kita itu agak ditinggikan, bukan berarti marah ya, tapi itu tadi ya. Jadi wah pintar sekali kayak kayak gitu. Jadi itu teknis sederhana tapi ternyata ngefek banget ke anak gitu. Seperti itu. Itu. Mungkin bisa jelaskan efeknya seperti apa, Kak? Mungkin supaya teman-teman terbayang kok alah cuma gitu aja, kok beda sih. Seperti apa? Efek yang seperti apa? Dari mendongeng. Iya, efek dari mendongeng sendiri dan efek dari pembedaan suara itu tadi kan biasanya orang itu tidak melakukan hal yang seperti itu pada anak-anak, langsung hai ini apa atau gimana. Jadi biasa saja seperti itu. Ya, ketika kita berkomunikasi kan tentunya menyesuaikan dengan lawan bicara kita gitu ya. Lawan bicara kita kan anak-anak ya. Tentu kita beda ya. Kita bicara dengan misalkan dengan atasan kita gitu ya atau teman kerja kita dengan
kita berbicara dengan anak-anak kita gitu ya. Tentu ketika bicara sama anak-anak ya nggak bisa kita, udah makan belum? Ya, bagaimana? Udah? Ini kita akan cerita tentang kancil gitu. Ini kancil, kancil suka apa bla 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 kan nggak mungkin seperti itu gitu ya. Jadi secara fitrah sih sebagai seorang ibu ya misalkan ya kita ke anak akan muncul itu ya. Jadi rasa untuk apa namanya masuk ke dalam dunia anak gitu ya. Ya otomatis sih kalau saya ya dengan menaikkan misalkan tadi itu ya apa ya nada bicara misalkan itu eh, saya melihat lebih mudah dicerna anak dan anak merasa happy gitu ya. Jadi cerita itu bisa lebih masuk ke mereka gitu ya, lebih mudah ditangkap gitu seperti itu. Anak saya yang nomor 3 itu iya seperti itu gitu karakter apa karena itu tadi sering dibacakan buku-buku itu banyak nyantol ya misalkan benda-benda itu sudah hafal ini apa ini apa ini apa itu masih 2 tahun sekian bulan gitu ya alhamdulillah gitu itu Mbak. Berarti Ya. untuk membacakan cerita kepada anak-anak tentunya juga dibarengi dengan apa ya, pengetahuan tentang anak itu sendiri. Jadi kita juga harus mempertimbangkan tingkat perkembangan anak itu sendiri, juga apa harus mendekatkan diri dengan orang tuanya atau sebagai pembaca kita juga harus membuat anak itu nyaman dulu supaya mereka juga mau mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan seperti itu dan berusaha untuk menyampaikan semenarik mungkin supaya anak-anak bisa mendengarkan apa yang kita ceritakan seperti itu. Ya. Nah, kita sudah membahas tentang anak-anak, bagaimana membuat cerita tentang anak-anak, kemudian bagaimana cara menceritakannya. Nah, saya penasaran nih terkait proses pembuatan buku Kak Emma Kaze. Jadi dalam pembuatan buku Kak Emma sendiri itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian juga riset-riset tentang ceritanya harus dibuat seperti apa dan lain-lainnya. Jadi tanya nih, bagaimana sih proses pembuatan buku KM Makaze dalam pembuatan bukunya? Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Jadi ada beberapa apa namanya buku saya ya. Ada beberapa tipe buku saya ya. Ada dulu ada yang cergam, ada yang cergam, ada yang bentuknya komik, kemudian ada yang workbook itu masih belum keluar ya. Jadi memang sama ke sana dulu sebentar. Sama Ati kan ada. Ya maaf ada anak saya ada. Jadi memang berbeda-beda ya proses pembuatannya ya. Ada kalau cerita dari buku saya yang Sahabat Rasulullah itu seri Sahabat Belia itu yang di sana menceritakan sahabat-sahabat Rasulullah ketika masih usia belasan tahun itu ya. Itu sebenarnya awalnya karena ketidaksengajaan Mbak Ulan. Waktu itu bisa. Jadi ini mungkin juga dari Allah juga ya jalannya. Aku mudik itu ya tahun berapa ya saya lupa. Itu saya ketinggalan kereta gitu ya waktu mau mudik gitu. Jadi sekeluarga itu karena macet ya, macet. Kita sudah memprediksi sebenarnya ya. Ternyata kurang 5 menit itu kita sampailah itu di stasiun Gambir itu ya di Jakarta. Jadi Masya Allah itu ya sampai ketar-ketir ya kalau ketar-ketir udah ninu itu. Nah, kita baru turun
masuk ke pembayaran tiket itu lah, handphone dari bapaknya anak-anak itu tiba-tiba mati tuh, pet gitu, dan kita belum sempat ngeprint tiketnya. Akhirnya sudah nggak bisa. Jadi kereta itu jalan lah, jalan. Waktu itu sudah maghrib ya, jadi dan membawa 3 orang anak ya, jadi agak-agak susah juga ya ketika kalau kalau harus balik lagi besok lagi atau besoknya lagi nggak ada jadwal gitu. Akhirnya udah kita putuskan untuk naik pesawat ya. Akhirnya eh, menuju ke bandara itu kita harus dapat tiketnya itu pagi besok harinya dan kita harus nginep. Nah waktu itu saya pas sholat, nah sholat kok ada perpustakaan gitu ya di ruang sebelah gitu ya, sebelah sebelah ruang sholat itu. Saya bacalah buku-buku di situ gitu. Ternyata ada buku Fadilah Amal gitu ya. Fadilah Amal, dari sana ada cerita tentang para sahabat gitu. Jadi eh, entah bagaimana ceritanya saya kok terinspirasi untuk membuat versi anak-anaknya gitu ya. Jadi cerita ini sangat bagus untuk kayaknya saya bikin cerita versi anak-anaknya. Akhirnya setelah itu ya itulah namanya kodok ya. Ya memang sudah kehilangan tiket ya, banyak sudah capek itu ya, kehilangan ya pastinya hangus ya tiketnya ya. Ya sudahlah berusaha untuk sabar dulu. Ternyata dapat ilhamnya di situ gitu. Jadi dari situ saya langsung hunting buku itu gitu ya. Alhamdulillah dapat dan diteruskan untuk mengirimkan naskah itu ke penerbit gitu ya. Dan waktu pengerjaannya sih lumayan ya, lumayan panjang ya. Waktu itu mungkin setahunan gitu ya. Tapi alhamdulillah pas di penerbitnya beberapa hari saja itu langsung di ACC. Jadi luar biasa itu, saya seneng banget itu ya, dan ketemu dengan ilustrator ya. Ilustrator itu Masya Allah gitu ya, Mbak Andini dari Lumajang. Alhamdulillah itu ya, waktu itu kita klik gitu ya, dikenalkan sama Mbak Benevico ya. Waktu itu saya nanya ke Mbak Benevico untuk siapa ya kira-kira ilustrator buku anak itu ya, concern ke genre anak. Akhirnya dikenalkan ke beberapa ilustrator. Jadi ini juga rezeki dari Allah itu, jalan ceritanya seperti itu gitu ya. Ini bentuknya waktu itu cergam, cerita bergambar. Jadi sasarannya untuk anak-anak usia balita sampai SD gitu ya, SD gitu. Jadi memang full full color ya, gambarnya dominan dan kata-katanya sedikit seperti itu. Dan ini bukunya non fiksi ya, non fiksi waktu itu. Terus beda lagi ceritanya kalau untuk yang buku balita gitu ya, buku balita yang itu lebih lebih lama lagi ya, bertahun. Sekarang masih belum keluar ya, mohon doanya. Mohon doanya bisa segera launching juga, karena konsepnya memang board book ya. Kita pengen sekali ya menghadirkan buku yang board book itu kan pastinya nanti lebih aman untuk anak-anak ya. Tadi ya, aman dari air, aman dari gigitan gitu ya. Dan itu tentang akidah, jadi pengen menghadirkan buku yang basically mengajarkan anak tentang akidah yang itu memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak usia dini seperti itu. Kalau yang komik beda lagi ceritanya. Jadi masing-masing punya story-nya masing-masing yang ya Masya Allah gitu ya. Apa namanya, nikmatnya itu memang yang merasakan itu ya penulis gitu, Kak. Ilustratornya. Begitu. Oke, jadi pasti setiap buku yang diterbitkan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Buku yang baru ini, buku Balita aja sudah masih mau launching ya. Kita doakan semoga bukunya segera launching supaya kita bisa beli bukunya dan kita ceritakan kepada anak-anak juga. Ya itu pengen ada buku yang
ya istilahnya terjangkau gitu ya, dengan konsep seperti itu terjangkau ya. Malah sih masih dibicarakan lagi bagaimana nanti. Ya, Mbak, begitu. Iya, jadi eh, itu adalah apa ya, proses pembuatan buku dari KM Makaze. Tapi kalau waktunya kan diceritakan lama ya. Kalau yang kisah Nabi saja itu 1 tahun. Terus kemudian buku balita yang mau launching ini juga belum buku balita yang mau launching ini juga belum diterbitkan. Itu juga memakan waktu yang lama. Mungkin Kak Emma Kaze, apakah pernah dalam diri Kak Emma itu merasa bosan menulis atau seperti apa ya, kok gak selesai-selesai gitu loh, atau mungkin ada gangguan dari luar anak-anak itu menghadapi rasa seperti itu apa yang Kak Emma lakukan? Alhamdulillah sih kalau untuk rasa bosan sih enggak ya. Selalu ada ide baru ya, selalu ada ide muncul dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman komunitas di Kuncup Cendekia gitu ya, atau dari uh, uh, melihat mungkin berita atau postingan-postingan yang ada di media sosial gitu ya. Greget itu yang memang harus dijaga ya oleh para penulis ya, termasuk buku anak gitu. Insya Allah sih kalau buku buku genre anak ini, kalau saya pribadi insya Allah sih masih akan tetap digemari selama masih ada anak-anak. Masih ada, Akan insya selalu Allah ada. ya, akan selalu diminati gitu, asalkan kita tidak berhenti untuk belajar, tidak berhenti untuk berinovasi ya, entah kemasannya, entah ceritanya, atau uh, apa namanya, ya ada kan sekarang banyak ya, ada bentuk-bentuk buku ya, ada yang audio book, ada macam itu ya, dibuat macam audio visual gitu ya. Jadi semoga aja sih nanti ke depan bisa 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 improve itu ya, karya-karya dari kita semua gitu ya, kita kita mengarah ke sana gitu ya, harapannya sih seperti itu. Jadi insya Allah sih tetap semangat gitu ya, meskipun beberapa waktu lalu itu pandemi gitu ya, efeknya terhadap penulis dan penerbit itu Masya Allah gitu ya, tapi saya salut sih kepada penerbit yang mau untuk bangkit lagi gitu ya, di tengah keterpurukan. Ya tahu sendiri kondisinya seperti apa ya, seperti itu ekonomi sekarang kita seperti ini. Iya, Insya Allah itu. Jadi Insya Allah terus semangat Bang Ulat. Iya. Jadi kita seharusnya memang menjaga semangat dari dalam hati untuk senantiasa menghadirkan buku-buku yang berkualitas untuk anak-anak. Gitu. Karena anak-anak kan juga adalah apa ya, aset-aset dari negara, aset-aset dari kita gitu ya. Jadi memang perlu anak-anak itu mendapatkan mendapatkan buku yang berkualitas, perlu juga mendapatkan orang-orang di sekitar yang mampu mensupport dia untuk mengenalkan buku tersebut dan juga apa ya, untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Nah, kemudian itu juga menjawab apa, kendala pembuatan buku ya, kendala pembuatan Kan buku yang kenapa? Kalau kendala? kalau kendala apa namanya, ya ada kendala, mungkin kendala pasti ada ya ketika kita berkarya atau apa namanya, ini ada beberapa kondisi yang mungkin uh, uh, ada kalanya harus ya harus kita harus terus bertahan gitu ya. Kalau untuk ibu rumah tangga sih biasanya salah satunya adalah waktu gitu ya. Kita apa namanya, menulis itu kan juga di waktu-waktu yang memang nantinya tidak mengganggu ya quality time dengan anak-anak dan juga keluarga. Jadi biasanya itu tantangan mungkin ya, lebih ke arah Iya, itu kurang
mengurangi waktu tidur misalkan. Wah, Jadi sering begadang di berarti jam-jam Kak Emma. jam-jam Cinderella itu harus on seperti itu biasa ya buat penulis ya. Jadi harus siap siap tempur gitu ya. Apalagi kalau ada deadline gitu ya, ada revisi-revisi atau project-project memang harus segera diselesaikan. Kendala teknis mungkin itu tadi ya, beberapa teknis kepenulisan yang memang harus kita pelajari gitu ya, tentang bagaimana komik, bagaimana membuat cerita yang bagus itu kan memang harus kita belajar gitu ya. Insya Allah seperti itu. Saya pun sampai sekarang juga terus belajar dari banyak banyak guru-guru penulis senior di bidang literasi anak ini. Mereka itu mau untuk sharing itu banyak senior yang sudah banyak ya di dunia literasi anak itu. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari mereka. Gitu, Iya, seperti Kak Emma Kaza yang terus belajar. Nah, kita juga perlu nih untuk belajar terus teman-teman komunitas milenial menulis karena karena memang sejatinya ilmu itu berkembang terus ya Kak Emma. Jadi iya, kita juga apalagi dunia literasi anak ini. Dunia anak kan luas ya. Jadi banyak hal yang saya juga merasa ilmu saya sekarang masih sangat sedikit gitu ya dibandingkan dengan hal yang kita 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 pelajari gitu. Padahal ini cuma satu genre ya. Jadi masuk ke dunia genre anak ini saya seperti masuk ke hutan belantara. Karena banyak sekali ilmu yang ternyata ya Allah saya itu nggak ada papanya dan belum belum menguasai semua hal gitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari gitu Mbak. iya. Jadi memang kita harus terus belajar dan tidak boleh menyerah seperti Kak Emma Insya tadi, Allah. tetap semangat. Apalagi insya Allah kalau didukung dengan komunitas ya seperti komunitas milenial menulis itu kan luar biasa ya. Saya semangatnya untuk menyebarkan energi positif ke kita untuk semangat menulis itu kan luar biasa kalau saya itu. Jadi itu semangatnya bisa dijaga dengan kita sharing dengan teman-teman yang gitu ya punya tujuan yang sama. Siap Kak Emma, kita terus menjaga semangat untuk menebarkan apa ya, semangat kepenulisan kepada teman-teman nih. Iya, iya, betul. Oh ya, dari tadi kita telah ngobrol di tentang anak-anak dan balita, tapi kita kan dari komunitas milenial menulis, jadi pengikutnya adalah para milenial. Para milenial biasanya masih belum menikah mungkin ya. Jadi generasi muda. Iya, generasi muda. Jadi pertanyaan yang selanjutnya nih, apakah penulis muda yang belum memiliki anak seperti kami atau dia itu masih belum punya pengalaman lah terkait anak-anak, itu apakah dia bisa menulis cerpen untuk balita atau dia bisa mendongeng karena dia sendiri juga jauh lingkungannya dengan anak-anak. Kalau Kak Emma sendiri kan karena mempunyai anak kemudian ingin karyanya dibaca oleh anak-anak, maka termotivasi untuk membuat. Kalau kita apakah memungkinkan seperti itu? Sangat bisa gitu ya, sangat memungkinkan gitu ya. Kalau saya kenal beberapa ilustrator saya itu kebanyakan belum menikah Mbak Ulan. Jadi banyak karya-karya mereka sudah sampai. Ada beberapa yang dapat job itu dari luar negeri gitu ya. Dilirik sama penerbit di luar negeri seperti itu banyak gitu. Jadi, untuk kalangan milenial gitu ya, generasi yang masih muda-muda ini sangat bisa gitu ya, sangat terbuka peluang untuk masuk ke dunia literasi anak gitu. Jadi sebenarnya ketika menulis itu kan kita tantangannya itu kan harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Kalau kita misalkan ibu rumah tangga bisa menulis fiksi remaja ya, keluar dari zona nyaman yang dia dekat dengan ibu atau
menulis cerita anak buat ibu rumah tangga juga ini sebuah tantangan juga, karena kita juga harus masuk ke dunia anak yang memang apa namanya bisa dipelajari sih seperti itu. Jadi tidak ada apa namanya tidak menutup kemungkinan juga ya milenial ini juga masuk terjun gitu ke dalam dunia literasi anak sih. Insya Allah bisa sih, nggak ada masalah asalkan tadi ya untuk belajar itu kan teknis-teknis aja ya. Bagaimana cara menulis, bagaimana cara menggambar, itu kan bisa semuanya bisa dipelajari gitu. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah bisa lah. Ayo sama-sama gitu ya. Oke, jadi sangat terbuka peluangnya ya untuk para milenial yang ingin menulis buku tentang anak-anak. Jadi jangan patah semangat karena merasa belum punya anak. Jadi bisa kok, ternyata bisa. Itu salah satu faktor. Misalkan kayak ibu rumah tangga menulis cerita anak itu kan ya salah satu faktor pendukung aja sih gitu. Jadi sebenarnya tantangannya juga lumayan gitu karena kita harus keluar dari zona orang dewasa gitu ya. Apa namanya menulis cerita yang dari sudut pandang anak itu kan harus kita pelajari gitu ya. Jadi kebanyakan dari ketika awal menulis cerita anak itu biasanya sudut pandang orang dewasa itu masuk gitu ya. Ada banyak istilahnya apa ya, mulut orang tua yang ada di cerita anak yang itu sebenarnya tidak boleh di dalam cerita anak. Tidak boleh, maksudnya itu mengurangi apa namanya tingkat kemenarikan, cerita itu jadi kurang menarik karena terlalu banyak petua-petua atau orang tua yang itu secara letterlock langsung ada di dalam cerita. Jadi bagaimana kita mengemas sebuah cerita itu supaya mengalir ya dari sudut pandang anak gitu ya. Solusinya itu bisa jadi dari anak sendiri ya, kita masukkan itu dari cerita itu bagaimana caranya supaya di dalam cerita itu nggak berupa ceramah dari orang tua. Jadi tantangannya juga ada sih buat kita juga ada. Jadi untuk para generasi justru ini peluang besar gitu ya untuk masuk ke dunia literasi anak. Oke. Ya. Kita telah mendengarkan pemaparan dari Kak Emma tentang menariknya pembuatan buku cerita untuk anak dan bagaimana dunia anak itu. Nah, sekarang untuk teman-teman komunitas milenial menulis yang ingin mengajukan pertanyaan atau dari tadi gemes nih pengen tanya-tanya seputar anak dan kepenulisan anak, silahkan komentar di bawah. Ya, kita akan jawab pertanyaannya dari pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Silahkan. Oh iya, sambil nunggu pertanyaan nih karena belum ada yang tanya. Mungkin Kak Alma sendiri sebentar. Iya, sudah ada pertanyaan nih dari Studio. Kak, mau tanya, saya sebenarnya ingin nulis buku anak, tapi sulit banget karena masih jomblo dan jarang komunikasi sama anak-anak. Sudah banyak baca buku dan anak-anak juga. Jadi lebih ke itu ya, seperti yang tadi ditanyakan sama Mbak Ulan ya, milenial itu ya. Jadi untuk untuk ini masih remaja ya, enggak juga ya. Jadi teman-teman yang untuk menulis buku anak nih, insya Allah banyak cara ya. Ide untuk menulis itu kan macam-macam. Ada
pribadi, ada dari pengalaman orang lain, ada dari kita menulis buku, dari buku-buku, dari internet, dari apa namanya, karya orang lain juga itu ya, contohnya genre anak seperti itu. Jadi untuk apa namanya, terbiasa dengan tulisan genre anak ya, perlu kita memperbanyak baca-baca cerita anak salah satunya. Jadi kita baca-baca cerita-cerita anak ya, di buku-buku ya, atau apa namanya, dari pengalaman pribadi juga bisa sih, dari pengalaman pribadi mengenang masa lalu, misalkan masa anak-anak seperti apa, itu bisa jadi cerita gitu ya. Sebenarnya nggak harus juga kita komunikasi langsung dengan anak, itu enggak, tapi kita membayangkan gitu ya, dan kita hanya memposisikan diri kita sebagai anak, bisa melalui cara itu. Ya, itu salah satu cara. Jadi banyak-banyak membaca buku tentang anak dan juga memposisikan kita di sudut pandang anak ya ketika kita ingin bercerita. Nah, itu tantangannya di situ sih, iya. Karena tanpa terasa itu biasanya saya sendiri juga oh iya ya, saya kan nggak boleh terlalu, misalnya kita sebagai seorang ibu misalkan mencuri atau nasihatnya begini kan enggak ya. Jadi ambil tokoh dari anak yang lain gitu ya, supaya cerita itu nggak melulu dari orang tua, misalkan dari kakaknya atau dari temannya, itu bisa dibuat konflik itu nanti muncul cerita selanjutnya itu. Oke. Jadi itu. Nah, ya jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Kak Trisnawati, dari sebentar, mohon maaf, dari Kak Haminatul Fitriah. Kak mau nanya, kriteria tulisan yang sangat disukai anak-anak itu seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab, kriteria tulisan anak-anak yang disukai seperti apa, Kak Emma? Kriteria tulisan yang sangat disukai anak-anak. Genre ya? Kalau iya, genre macam-macam ya. Ada pertanyaan juga. Nah, di itu genre yang disukai anak-anak itu genrenya apa ya yang paling disukai? Hampir sama sih pertanyaannya ya, Kak Haminatul Fitriah. Nah, kalau ngomongin genre kan di tulisan anak juga ada banyak genre ya. Ada genre dari awal itu ada, kalau dari jenisnya ada fiksi dan non fiksi gitu ya. Ada yang bentuknya fiksi berupa cerita apa rekaman ya, yang itu bukan cerita sebenarnya gitu ya. Ada juga cerita yang non fiksi. Ada buku non fiksi gitu ya, seperti buku saya yang saat mulia itu non fiksi karena itu adalah Sirah sahabat yang diambil ketika para sahabat itu masih belasan tahun. Kalau genrenya ada banyak, Mbak. Ada yang fantasi gitu ya, ada yang apa namanya, dari sisi tokohnya juga ada tokoh yang realis gitu ya. Realis itu misalkan manusia, misalkan ada adik kakak, misalkan di buku saya yang terbaru itu Alana dan Alif, itu contoh buku yang realis itu ya, cerita realis dari kehidupan nyata. Itu ada tokoh yang itu tokoh benda, contoh misalkan tokohnya itu benda-benda mati, misalkan kaleng tentang misalkan ini ya, sampah-sampah yang ada di sungai. Tokohnya apa? Ada kaleng, ada bungkus, ada yang apa, ada macam-macam sampah itu yang mereka bisa bercerita di situ, seakan-akan bisa ngomong gitu. Ada tokoh, ada seperti itu. Ada juga cerita fantasi, misalkan seperti kurcaci gitu ya. Kalau yang langganan itu ada tentang kurcaci misalkan ya, atau tentang apa namanya itu, Cinderella, apa yang disebut putrian gitu ya. Jadi seperti itu cerita fantasi seperti itu.
Jadi kembali lagi ke yang disukai seperti apa ya, sebenarnya kembali lagi ke Anaknya. baca itu ya, sukanya genrenya apa. Jadi kita nggak macam-macam sih, jadi kita nggak bisa mengeneralisasi yang paling disukai itu apa gitu ya, karena masing genre pun pasarnya masing-masing gitu. Jadi coba aja, misalkan kita struknya ngambil tokohnya seperti apa ya, monggo silakan masuk itu gitu. Jadi coba konsisten ke satu tokoh seperti, kalau saya sih. Iya, jadi kita juga harus melihat apa yang disukai sama anak itu sendiri ya untuk menceritakan, karena banyak sekali genre-genre cerita anak, fantasi, realis, dan benda-benda dan yang lain-lainnya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang terakhir ya Kak Emma. Sebentar, saya tidak bisa melihat. Oke. Dari Zahida Ulia. Saya sering interaksi dengan anak dan banyak anak, terutama laki-laki, minat bacanya kurang. Upaya apa yang sekiranya bisa dilakukan untuk meningkatkan minat bacanya? Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Emma. Ya. Ini kalau minat baca itu tidak melihat genre, tidak melihat gender ya, mau laki-laki pasti sebenarnya untuk minat baca sendiri di Indonesia itu masih rendah ya Pak. Indikator-indikatornya kemarin saya baca artikel itu memang tingkat baca di Indonesia itu masih sangat rendah gitu ya. Jadi memang untuk merangsang mereka mau untuk membaca lebih gitu ya, suka membaca, dekatkan dengan buku, dekatkan dengan perpustakaan misalnya, perpustakaan kota misalkan, perpusda misalkan, atau di perpusnas misalkan. Itu suatu hal yang akan menjadi pengalaman berharga untuk hidup mereka gitu. Perpustakaan yang bukunya banyak, dekatkan dengan itu tadi ya, taman bacaan misalkannya, atau mau bikin taman bacaan di rumah, atau di rumah ada tetangga atau tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk membaca ya, seperti tadi atau rumah baca, itu bisa sih dimanfaatkan. Kalau di rumah sih pembiasaan anak. Kalau anak laki-laki biasanya kan suka dengan cerita-cerita hewan gitu ya. Anak saya yang laki-laki sekarang suka dengan cerita papat terbaik misalnya. Jadi suka banget gitu. Jadi kalau dia seperti ini ya, ada komik di rumah yang lucu gitu. Kita sebagai orang tua juga ikut larut ceritanya, dan dia suka sampai itu tadi ya, suka ngakak juga ya dengan cerita yang lucu seperti apa gitu ya. Jadi itu bisa kita belikan buku-buku yang menarik untuk komik, misalkan komik tentang pahlawan Islam, tentang tokoh-tokoh sahabat Rasulullah misalkan. Kan banyak ya, ada banyak buku-buku yang itu menarik sih, bagus gitu. Coba ditanya sukanya dengan cerita bisa di situ bisa masuk kita. Oke, gitu Mbak Ulan. Kak Emma, jadi kita juga harus mendekatkan anak-anak dengan buku-buku, perpustakaan, dan kita sendiri juga harus dekat ya ke anak itu supaya kalau diajak dia tidak menolak seperti itu. Oke. Sebenarnya ini Mbak, dari orang tua juga sih. Kalau sayanya orang tuanya itu familiar dengan buku, suka dengan buku, insya Allah anak akan mengikuti kok. Ketika anak itu, biasanya kan anak itu imitatif ya, jadi orang tuanya. Jadi kalau mau anaknya pandai baca, suka baca, maka kita juga harus pandai baca, jangan cuma suruh-suruh aja gitu ya teman-teman. Iya. Oke. Nggak terasa ya kita sudah
ngobrolnya ini sudah 1 jaman. Kurang beberapa detik Alhamdulillah. 1 jam ini, ya Allah. Terima kasih atas sharingnya Kak Emma. Terima kasih juga untuk teman-teman komunitas milenial menulis yang telah stay tune Sama-sama. dari awal hingga akhir di live streaming YouTube kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Oh ya, dan teman-teman bagi yang masih ada unek-unek dalam pikirannya atau teman-teman juga punya pertanyaan lain atau punya saran tentang pembahasan apa yang bagus untuk dibahas selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan bukan live chat ya, di kolom komentar untuk dijawab atau kita akan bahas di agenda selanjutnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk stay tune dan follow Instagram kita di @komunitasmilenialmenulis untuk info-info selanjutnya. Oke, saya berterima kasih berterima kasih sekali kepada teman-teman dan Kak Emma Kaze yang telah menemani kita pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Emma. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.